Langit Asia Tenggara mendadak jadi sorotan dunia. Sebuah isu besar mengguncang geopolitik kawasan. Rusia dikabarkan siap mengirim bomber strategis Tu-160 ke Indonesia, bukan pesawat biasa. Ini adalah pembawa senjata nuklir tercepat di dunia. Pertanyaannya, apa maknanya bagi Indonesia dan dunia? Dalam beberapa hari terakhir, diskusi soal kerjasama militer Rusia-Indonesia kembali memanas. Nama Tu-160, White Swan, ikut terseret dalam pembahasan, memicu spekulasi global, meski belum ada pernyataan resmi soal penempatan permanen. Opsi kunjungan, latihan bersama, atau transit strategis menjadi topik serius yang diamati banyak negara. Dan inilah yang membuat isu ini disebut-sebut sebagai geger internasional. Tu-160 bukan sekadar bomber, ini adalah bomber strategis terbesar dan tercepat yang masih aktif di dunia. Dengan kecepatan Mach 2, 4 mesin NK-32 raksasa. Dan kemampuan membawa rudal jelajah jarak jauh berkemampuan nuklir, Tu-160 dirancang untuk serangan strategis lintas benua. Sekali mengudara, pesawat ini langsung membuat radar negara lain siaga penuh. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Indonesia? Indonesia berada di posisi strategis Indo-Pasifik, jalur vital perdagangan dunia dan titik temu kekuatan besar global. Bagi Rusia, kerjasama militer dengan Indonesia berarti memperluas pengaruh geopolitik di Asia Tenggara. Menunjukkan kehadiran strategis di kawasan non-blok dan mengirim pesan kuat ke rival global. Sementara bagi Indonesia, ini bisa berarti penguatan diplomasi pertahanan, bukan aliansi militer. Isu Tu-160 menuju Indonesia langsung memicu perhatian dunia, jika benar terjadi dalam bentuk latihan atau kunjungan. Maka NATO, Amerika Serikat, dan negara Indo-Pasifik dipastikan mengamati dengan serius, bukan karena Indonesia menjadi target, tetapi karena kehadiran bomber strategis Rusia di kawasan ini akan mengubah peta persepsi keamanan regional. Satu pesawat saja sudah cukup untuk mengirim sinyal geopolitik yang sangat keras. Penting digarisbawahi, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, artinya, kerja sama militer tidak berarti berpihak. Jika Tu-160 benar-benar hadir, kemungkinan besar dalam skenario kunjungan persahabatan latihan non-tempur, atau kerja sama teknis terbatas, namun tetap saja nama Tu-160 membawa bobot strategis yang luar biasa. Apakah Rusia benar-benar akan mengirim Tu-160 ke Indonesia? Hingga kini, dunia masih menunggu kejelasan resmi. Namun satu hal pasti, ketika nama Tu-160 dan Indonesia disebut dalam satu kalimat, dunia langsung menoleh. Isu ini bukan sekadar soal pesawat, melainkan tentang keseimbangan kekuatan, diplomasi, dan masa depan keamanan Indo-Pasifik.